Cek sound 1 2 3. Voila. Halo semua, di sini dengan Muldi, dan smartphone yang saya pegang ini kenapa bisa nyala? Karena dia punya fingerprint sensor di belakangnya. Ini mungkin memang nilai jual utamanya ya. Ini adalah Coolpad Shine. Jadi ini mungkin kita pernah dengar, saya juga pernah dengar brand ini. Dulu bukan tukang jualan cooling pad ya sob. Ini adalah Coolpad ini produsen smartphone yang mungkin bisa dibilang yang terbesar di Cina, salah satu yang terbesar di Cina. Kalau lihat di Wikipedia sih yang terbesar di Cina. Tapi kata semuanya mereka yang paling besar di Cina, jadi ya kita ambil aja salah satu yang paling besar di Cina. Oke, lanjut. Dia ini tuh apa ya? Jadi Coolpad ini kan memang saya pernah dengar tuh dia pernah bekerja sama operator di Indonesia seperti Smartfren untuk ngasih produk untuk memproduksi produk, yaitu waktu itu Smartfren Androm XG yang limited edition kalau nggak salah, karena saya pernah giveaway dulu. Kalau yang sekarang ini dia datang dengan membawa brandnya sendiri, dan sobat bisa lihat bahwa dia punya ukuran yang cukup besar ya. Ini layarnya ini 5,5 inch, resolusinya masih HD, tapi kalau dilihat kasih warna hitamnya lumayan juga ya. Oke, terus kemudian dia punya prosesor. Nih saya sudah lihat-lihat, saya sudah intip terlebih dahulu. Dia pakai Snapdragon 615 octa-core. Dua-duanya Cortex A53. Dual quad core, satu di 1,46 GHz dan 1,1, maksudnya sebenarnya sih 1,2 itu. Sejauh ini sih responnya lumayan enak, belum ada hal yang aneh-aneh. Dan punya kamera belakang sebesar 13 megapiksel. Jadi tuh untuk ngambil gambar juga bisa pakai si fingerprint sensornya. Jadi smartphone ini tuh dijual dengan harga 2.999. Jadi memang adanya fingerprint sensor memang cukup deal breaker ya sob. Jadi kayaknya nggak ada deh yang pakai fingerprint sensor dengan harga yang di bawah, yang lebih murah daripada ini. Nah ini untuk unlocknya tinggal taruh aja, atau mungkin dalam kondisi mati langsung taruh aja di sana, langsung terbuka. Jadi cukup mudah. Jadi memang itulah sisi nilai jualan utamanya. Dan kamera depannya ini 5 megapiksel sob. Dan dari tadi saya sudah sempat coba-coba nih, kelihatan ya. Jadi kayak kayak lubang intip dia. Coba saya nggak ada di sini. Oh ketahuan. Ya, ini dia. Kita coba. Ini ada level dari beautify-nya. Mau 2 sampai mungkin 0 kali. 2 di sini. Di 1 nggak bisa. Sampai 99. Kamera depannya 5 megapiksel ya. Jadi ini kalau sejauh ini sih kelihatannya super kinyis. Oh ini yang nggak beautify. Super beauty. Ini beautify-nya beauty sekali nih saya nih. Oke, itu apa kita bisa lihat apa lagi ya? Oh ya. Kalau melihat dari tabel spesifikasinya, dia punya octa-core dengan RAM-nya juga 2 GB. Nih sobat bisa lihat di sini. Cukup enak. RAM-nya 2 GB, kemudian prosesornya octa-core plus dia punya kamera 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel, layarnya HD 720p, which is sebenarnya dengan harga segitu ada sih yang layarnya lebih bagus, maksudnya lebih tinggi resolusinya daripada ini, tapi at least walaupun 720p ini masih kelihatan enak. Ini dia ngasih lihat CPU types-nya octa-core, system overview,
Detection needs to be improved. Oh no. Oke, di sini bisa dilihat beberapa informasi tambahan, tapi lebih baik kita lihat ini nanti saja. Ini sob, saya mau kasih lihat ini. Lihat dari spesifikasinya ada suatu hal yang mengganjal saya sebenarnya. Dia itu membawa storage sebesar 8 GB, tapi untungnya nih available-nya enggak untung juga sih. Yang bisa digunakan 2,44, sebenarnya lebih daripada itu karena saya sudah install Antutu Benchmark dan kawan-kawannya. Apps yang terinstall juga sekitar 1,2 GB tadi sobat bisa lihat. Skornya berapa? Kayaknya saya belum ngerunning deh, saya lupa deh. Atau udah ya? Enable 64-bit, which is ini satu hal yang cukup bagus. Dia sudah bisa mendukung 64-bit operating system dan prosesornya. Dan oke, mending kita testing dulu. Ntar kita lihat hasilnya. Gak mungkin gue taruh ini kan, gue pegangin lama bro. Yes, itu dia hasil dari benchmarknya kita. Cuman tadi kok saya lihat untuk kemampuan gamingnya cukup smooth ya. Tapi ini hasilnya 35.800. Ini yang sobat dapatkan, mungkin bisa lebih tinggi daripada ini. Jadi it's not bad. Itu masih cukup buat kondisi sekarang karena memang dia pakai layarnya juga nggak full HD, jadi tidak terlalu bikin beban terhadap prosesor. Di sini bisa dilihat ya, Snapdragon 615 dengan Android 5.1.1 ya. Jadi Androidnya terbaru. Android 5.1 Lollipop. Kemudian bisa dilihat apa lagi ya? 13 megapiksel, 5 megapiksel. Nih baterai. Aduh, kapasitas baterainya saya belum lihat nih. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka dulu dalamnya. Jadi memang si smartphone ini pakai baterai yang tertutup, tidak bisa dilepas. Tapi di sini ada slot kartu, ada dua, yang satu 4G LTE tulisannya, yang satu GSM. Dan jadi ini nggak bisa di switch, kayaknya yang LTE harus masuk sini, yang GSM di sini. Dan di bagian bawah sini ada micro SD slot. Untungnya masih ada micro SD slot. Jadi 8 GB-nya mungkin masih bisa diselamatkan jika dia bisa pindah ke micro SD. Coba kita lihat ya. Kita lihat di menunya apakah dia bisa dipindah ke micro SD. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Sudah masuk semua? Aman? Oke. Kita lihat ke mana nih, storage. Terus di bagian bawahnya ada SD card, tapi mungkin ini saya masih belum tahu ya. Belum ada tulisannya kalau bisa dipindah ke SD card sih. Oke, we leave that on that. Asik gaya. Kita masih nggak tahu, ini masih harus nunggu dilihat reviewnya. Saya masih nggak tahu bisa review apa enggak, jadi tungguin aja. Dan oke, kita omongin sekarang. Apakah smartphone ini masih pantas atau masih cocok untuk dibeli? Saya udah kebayang nih apa yang ada di kolom komen di bawah. Pasti nulisnya, kalau harganya segitu mending beli ini, mending beli itu, buat apa ada fingerprint? Oke, begini sob. Emang smartphone tidak semuanya diciptakan buat kita para Antutu dia. Yang mendewakan spesifikasi Antutu. Tapi di sini kalau dilihat beberapa nilai lebihnya adalah, pertama, punya desain yang bagus, Ini kayak Huawei Mate S ya. Iya, punya desain yang cukup bagus kok. Kemudian di sini materialnya terlihat seperti logam, walau padahal tidak ya. Tadi sobat bisa lihat saya buka itunya, dia plastik dan punya sisi-sisi yang mengkilap. Ini juga kayaknya sih plastik. Dan bobotnya untuk 5,5 inch biasa aja, nggak terlalu berat dan nggak bisa dibilang ringan juga. Dan punya layar walaupun 720p masih kelihatan enak. Jujur masih kelihatan enak.
kameranya 13 megapiksel. Saya tadi sempat foto sih kamera 13 megapiksel. Dan yang sebenarnya yang saya suka dari kameranya adalah dia punya mode Pro ini. Untung aja hampir kelewat. Dia punya mode Pro. Oh, di bagian depan juga bisa di Pro ini, Bro. Oh ya, tapi kalau bagian depan hanya ada ISO, kemudian ini buat ngatur temperatur dari color temperatur, kemudian ini tapi nggak bisa dalam ukuran Kelvin ya, dia cuman kayak translucent, cool, warm dan kawan-kawannya. Ini buat ngatur brightness, kemudian di sini ISO-nya. Tapi di bagian depannya bisa ngatur fokus. Tadi saya sempat main-mainin juga soalnya. Dia sempat dipret-dipret dikit. Mana nih? Nah, ini dia. Bisa ngatur fokusnya. Fokusnya bisa fokus manual esok, which is good. Nggak harus beli aplikasi lagi. Dan saya sempat ngasih hasilnya, mana tuh hasilnya tadi? Ini dia. Ya, sangat, karena ini foto makronya ya, karena fokusnya bisa diatur, jadi makronya tuh lebih mudah. Jadi kita bisa ngatur mau fokusnya kemana. Dan dilihat emang cukup bagus sih hasil kameranya. Wah, let's see. Dan ini juga ngasih warna yang lumayan. Walau ini tadi nggak nyalain HDR sih, jadi si ininya nggak kelihatan sama sekali ya. Tapi ini bukan foto HDR, High Dynamic Range. Jadinya belum sempurna. Ini juga tadi saya foto-foto. Lumayan. Ini karena sekali lagi karena ada manual mode-nya, jadi untuk makronya bisa diatur lebih mudah ketimbang harus pakai otomatis pencet-pencet fokus dan sebagainya. Oke, kayaknya itu aja. Kemudian seperti biasa saya kalau udah ngomong itu selalu ngomong lagi, kayak takut ada yang nggak selesai gitu. Oh ya, apakah ini harus dibeli? Jawabannya adalah tergantung sob. Jadi jikalau sobat memang bukan gamers kelas berat atau pengguna harian yang punya smartphone, ya memang untuk penggunaan biasa saja, sosial medianya juga nggak banyak-banyak, dan bukan yang tukang gaming kelas berat, kayaknya ini masih pantas untuk dibeli karena satu, punya desain yang bagus. Ini mungkin cocoknya buat pegawai kantoran ya, pengen terlihat keren tapi budgetnya terbatas. Jadi ada fingerprint sensor gitu. Nah, fingerprintnya juga satu hal nih, ngomongin fingerprint. Jadi dia tuh katanya bisa 360 derajat fingerprint. Jadi ini kan lagi kekunci ya. Jadi kalau misalnya saya naruh jarinya lagi begini, mati. Misalnya gini deh. Tuh, bisa kan? Jadi kondisinya lagi jungkir balik dan memang kerasa banget. Sejauh ini sih saya belum pernah nemuin salah unlock ya, maksudnya selalu berhasil dan cepat, walau mungkin nggak secepat iPhone. Ini verify fingerprint. Dan di sini bisa dilihat bahwa fingerprint listnya 1 dari 5. Jadi intinya bisa 5 jari yang bisa sobat daftarkan. Kok saya jadi punya pikiran aneh? Oke, kita add fingerprint, adjust the grip. Oke. Kita coba pakai ini nih, pakai sudut jari. Kita coba. Bisa nggak? Enroll fingerprint. Kita kasih lagi. Mampus. Oh, nggak bisa. Berarti emang ini pinter. Dia nggak mau 0%. Pakai puting. Au, panas. Nggak bisa pakai puting sob. What on earth are you thinking, man? Ini tangan kiri. Oh iya benar. Jadi emang fingerprintnya pinter ya. Nggak bisa dibegoin. Nggak bisa dibegoin sama orang bego. Ini dia. Kita coba ininya fingerprint 2. Oke, finish. Udah bisa nulis misalnya tangan kiri. Jadi sekarang saya bisa unlocknya pakai tangan kanan atau tangan kiri. Jangan cobain pakai kaki karena akan sangat menyulitkan sobat. Oke, sekian aja dari Moldy, kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini smartphone ini bisa dibeli. Coba cek link di bawah aja, saya kasih linknya. Dan dengan harga 299,
Dimana dengan harga itu mungkin menempatkan ini ya sama Mi 4i, sama apalagi ya yang 3 juta, kayaknya 3 juta pas tuh masih belum ada deh. Atau mungkin ada tapi belum yang baru-baru kali ya. Dah, itu aja. Ini kayaknya ada yang lucunya nih. IKEA, cara agar video tidak langsung play di Facebook. Oh, jadi kayak ini ya, kayak sosial medianya gitu deh. Kayak berita-beritanya gitu. Ini adalah Cool UI, Cool User Interface dari Coolpad. Bener gak sih namanya Cool UI? Saya tuh asal nyebut aja deh. Coolpad, build number, status, system updates, check for updates, system is up to date. Oke. Dah, sekarang beneran selesai. Sekian dari Moldy, kurang lebihnya mohon maaf, ditunggu di video berikutnya dan Moldy out.